Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alanal muslimina bihidayatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya mas sekalian, alhamdulillah jumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kita pernah mendengar bahwa al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu cenderung suka berbuat kesalahan dan cenderung lupa akan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah mencipta manusia dalam predisposisi negatif. Terlalu banyak kekurangan kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan sebagai makhluk lemah. Allah mencipta manusia dalam kondisi sebagaimana dalam hadis qudsi. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Wahai manusia, kata Allah. Manusia awal diciptakan dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah siapkan bimbingan ilmunya berupa Al-Quran untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan manusia. Maka memohonlah kepada Allah bimbingan ilmu demi untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Wa ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'amuni ut'imkum. Wahai manusia, pada awalnya Allah ciptakan kalian dalam keadaan lapar. Lalu kemudian Allah sediakan semua bahan-bahan kebutuhan pangan kalian. Maka memohonlah kepada Allah segala sumber makanan. Karena hanya Allah lah yang menyediakan. Kalimat berikutnya adalah wa ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Wahai manusia, pada awal diciptakan dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Lalu Allah siapkan segala macam bahan-bahan pakaian dari tumbuh-tumbuhan, dari kulit-kulit binatang, dari apapun yang perlu kita gali. Banyak bahan-bahan pakaian yang Allah siapkan untuk menutupi tubuh kita, menutupi ketelanjangan kita ketika kita dilahirkan. Maka dari sisi itulah apa yang dimaksud oleh Allah tentang manusia tercipta dalam kondisi lemah. Maka tidak ada lagi daya dan upaya kita kecuali la haula wala quwata illa billah. Berikutnya Allah menjelaskan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya Allah mencipta manusia sebagai makhluk yang mudah stres dan depresi. Kurang Allah memberikan nikmatnya, berkeluh kesah dan putus asa. Diberi kelebihan nikmat oleh Allah, lupa diri dan ankara murka. Maka seperti itulah kenyataan kita. Maka untuk mendapatkan ketenangannya, menghilangkan stres dan depresinya, Allah siapkan ajaran ilmunya sebagai bimbingan bagi manusia, yaitu Al-Quran. Yang dengan Al-Quran inilah akan menciptakan ketenangan. Ar-Ra'd 28 menyebutkan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan bimbingan ajaran Allah lah akan mendapatkan ketenangan hidup. Jadi Al-Quran Allah hadirkan untuk menghilangkan stres dan depresi manusia dalam menghadapi kenyataan hidup. Justru malah sebaliknya, menemukan banyak ketenangan. Begitu pula Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu biangnya kezaliman dan kebodohan. Manusia cenderung berbuat aniaya, baik menganiaya dirinya sendiri maupun menganiaya orang lain. Kezaliman itu ada dalam diri kita. Kecenderungan untuk melakukan kerusakan, kecenderungan untuk berbuat jahat itu ada dalam diri kita. Tetapi Allah melalui bimbingannya Al-Quran menjadikan manusia itu tawadu, rendah hati, bahkan berkasih sayang satu dengan yang lain. Hal itu diungkapkan dalam surah Ali Imran 103.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Bersatulah kalian dalam hidup, jangan berpecah belah. Ingat bagaimana sejarah awal turunnya Al-Qur'an, kata Allah. Manusia dalam kondisi bermusuhan satu dengan yang lainnya. Lalu dengan diturunkannya Al-Qur'an, Allah satukan perasaan kalian. Allah satukan pikiran-pikiran kalian. Allah satukan tujuan hidup kalian. Sehingga terciptalah kehidupan bersaudara satu dengan yang lain. Sehingga dengan bimbingan Al-Quran itulah lahir fenomena kehidupan kal jasadil wahid. Idastaka udwan tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal ummah. Pergaulan hidup kalian bagaikan satu organ tubuh, di mana ketika satu merasakan sakit, maka badan anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan yang sakit. Suka duka ditanggung bersama. Atau digambarkan seperti fenomena bangunan. Kalbunyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Bagaikan satu bangunan, di mana satu bahan dengan bahan material yang lainnya, yang tadinya terpisah, disatukan merekat menjadi kuat. Mampu menopang seberat apapun bangunan yang membebaginya. Inilah gambaran. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Semua hanya bisa diwujudkan melalui bimbingan Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan terapi konflik yang bisa menyelesaikan segala perselisihan dan pertengkaran di antara kalian. Apalagi orang yang beriman, orang yang sudah dibentuk terlebih dahulu dengan ajaran, dengan Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jamaah sekalian, oleh karena itu, wala tufarikul kitab, janganlah hidup berpisah dengan Quran. Karena Al-Quran adalah an-nasihat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Al-Islamu ad-dinun nasihat. Islam merupakan din yang mengandung banyak nasihat. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, liman? Nasihat dari siapa ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat yang bersumber dari Allah, yang tertuang dalam kitab sucinya Al-Quran, yang disampaikan kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Apa itu nasihat? Nasihat berasal dari kata nasoha yang artinya menghapus. Maka Islam bisa menghapus basic kesalahan kita yang diciptakan oleh Allah. Bisa menghapus noda dosa yang selama ini ada dalam diri kita. Allah menggambarkan dalam Ali Imran ayat 190. Waqtilafil laili wan nahar. Al-Quran mampu menghilangkan sisi gelap kehidupan manusia yang bernama lail. Dengan kalimat lail di dalam ayat itu menggambarkan bahwa seluruh manusia memiliki sisi gelap yang sama bernama malam. Tapi dengan bimbingan Al-Quran itulah, sisi gelapnya itulah bisa dirubah menjadi nahar, terang, penuh pencerahan. Berpikir rasional, berpikir waras, berpikir jernih, berpikir positif, menata masa depan dengan baik. Itulah tujuan Allah hadirkan Al-Quran. Sehingga orang-orang yang sudah menerima Al-Quran, secara otomatis dia akan punya iman. Dan orang yang sudah punya iman, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ketika mereka berbuat kesalahan, ketika mereka melakukan sebuah dosa, atau menzolimi diri sendiri, lalu Allah mengingatkannya, Allah menasihatinya, melalui cara apa saja, melalui siapa saja, cara Allah menasihati seseorang yang beriman. Maka dia langsung merubah kesalahan dan dosanya menjadi kebaikan yang hakiki. Karena tidak akan ada yang bisa merubah kesalahan dan dosa manusia, kecuali bimbingan ajaran ilmu Allah. Sehingga hasilnya apa?
orang mukmin yang melakukan kesalahan tadi tidak lagi mengulang kesalahan yang sama karena kesadarannya sudah benar-benar terbentuk oleh ajaran. Seluruh manusia kecenderungannya berbuat kesalahan. Dari mulai Nabi Adam hingga manusia akhir zaman akan terus-menerus terjadi kesalahan-kesalahan dalam perilaku manusia. Tapi dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul itulah kesalahan-kesalahan kita sebagai sisi gelap dalam kehidupan kita itu akan dapat berubah menjadi terang benderang karena lewat pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Allah dalam ajarannya seperti yang saya sampaikan melalui media ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.